target dari Stefan Hansson. Dan dia mengatakan sore tadi bahwa timnya tidak takut dengan angkernya Stadion Rumbai. Dan terlihat di permainan begitu cepat interplay yang terjadi, Toel, di lapangan. Iya, hampir dengan formasi yang sama secara formasi baku 4-2-3-1. Ini juga kita melihat Jajang Mulyana yang sudah mencetak 13 gol musim lalu. Secara grafik, produktivitas gol Jajang juga meningkat dalam 3 musim terakhir. Ya. Dari 5, 4, lalu musim kemarin adalah paling produktif 13 gol. Jadi dia harus mulai fokus karena inilah saya pikir dia harus ada di posisi sebagai generasi berikutnya striker Indonesia. Setelah generasi Boas Saktiawan, maka harusnya Jajang harus bisa berperan di musim ini. Ada sedikit perbincangan, kendala jersey nampaknya. Wasit Torik mencoba berbincang dengan kedua kapten dan menerima masukan dari beberapa pemain tadi. Hamka dan Amrizal juga terlibat dalam pembicaraan yang cukup serius. Torik nampaknya akan menunda pertandingan. Kita masih menantikan nampaknya jersey ya dari wasit, betul, yang hampir sama dengan para pemain Mitra Kukar. Cuma 2 dikasih sponsor. Belum ada yang biru. Belum ada yang biru. Kalau kita sama mereka yang protes. Siapa? Biru. SBS. Tolong dikasih ke kaptennya. Sini. Andre. Memang sepintas dari jarak jauh cukup sulit untuk membedakan wasit Torik dan dua asistennya dengan para pemain dari Mitra Kukar dengan jersey yang hampir sama. Amrizal nampaknya sedikit memprotes. Ya, walaupun kesannya terlambat ya. Harusnya Amrizal mengatakan ini kepada wasit dan juga match commissioner sebelum pertandingan dimulai. Sebuah serangan coba dibangun kali ini dari anak-anak PSPS Pekanbaru. Kanute Makan kepada Pape. Pape menyisir di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mitra Kukar. Sebuah tackling tadi dari Jovo Paulovic, pemain asal Australia yang dianggap melakukan pelanggaran nampaknya oleh wasit Torik. Ya, standing foot dari Pape tadi terambil ketika Paulovic mencoba melakukan tackling. Dari posisi yang dibangun oleh anak-anak Naga Mekes sini di bawah tekanan dari Jajang Mulyana. Begitu menarik partai malam hari ini dengan tempo yang cukup cepat. Pelanggaran nampaknya dilihat tadi oleh wasit dilakukan oleh Simi terhadap kick. Set piece akan dihadapi oleh Ahmad Bustomi. Memiliki kemampuan istimewa dari sudut seperti ini. Bustomi dan sebuah heading yang sangat krusial tadi. Simi nampaknya melakukan clearance bagi Pekanbaru. Mencoba mengamankan lini pertahanan. Pape Ndiaye, Ilham, Setia Hadi tadi. Bola masih dikuasai oleh Kanute Makan. Ini dia ancaman dari Kanute Makan. Melihat pergerakan yang cukup terbebas kali ini. Rohit Chan. Penyelamatan dari Samsidar. Peluang yang sangat baik saya pikir ya, bagaimana tadi Kanute Makan memberikan sebuah true pass dan dari belakang dari second line Rohit Chan masuk, shooting juga sangat akurat terarah. Beruntung Mitra Kukar masih dilindungi dengan kecekatan Samsidar tadi. Dan sebuah tembakan langsung lagi-lagi Rohit Chan nampaknya begitu agresif mencoba menyulitkan Samsidar, pemain asal Nepal ya. Ya. Sosok pemain yang sebetulnya sangat jarang menghiasi daftar pemain asing yang bermain di ISL. Masih sangat muda dari Asia Selatan, jadi mungkin pertama. Kembali duel udara dimenangkan oleh Simi. Belum berakhir tekanan dari Naga Mekes. Dan sebuah tembakan tadi dari Bustomi tidak menyulitkan bagi penjaga Gawang Susanto yang sudah mengendalikan situasi tadi. Peran Bustomi akan menjadi sentral bagi Mitra Kukar, dan kalau kita melihat komposisinya, Bustomi nyari sendirian untuk ada di kedalaman ya. 4-1-4-1 karena saya melihat bahwa Kanute Makan begitu mengancam. Kita lihat umpan yang lagi-lagi sangat terukur melibatkan Pape Ndiaye. Terlepas Pape Ndiaye, sayang sekali Toel, miss kick tadi dari pemain asal Senegal di waktu yang sangat genting tadi untuk melepaskan ancaman terhadap gawang Samsidar. Iya, ini juga adalah peluang kedua setelah Rohit Chan, di mana juga prosesnya hampir serupa. Sebuah true pass dan
Kali ini Pape Ndiaye lepas dari pengawasan Jovo Pavlovic, begitu juga Hamka Hamzah. Tapi memang kualitas dari syutingnya jauh dari target sasaran gawang Mitra Kukar. Dari Karya di sisi lapangan tampak puas dengan pembukaan 15 menit pertama dari anak asuhnya. Ya, dan dalam 15 menit pertama PSPS jauh lebih enak dalam mengalirkan bola ya. Ya. Half chance tadi bagi Jajang. Nampaknya sentuhan terakhir dilakukan oleh Amrizal. 2 peluang bagi PSPS, Rohi Chan dan juga Pape Ndiaye, dan belum satupun dari Mitra Kukar yang betul-betul menciptakan peluang berbahaya ke gawang PSPS. Sepertinya Ilham diberi keleluasaan untuk masuk ke dalam, mencoba mengambil bola, memberikan passing-passing. Ya. Septia Hadi. Cukup keras mengenai wajah dari Zulham tadi. Glenn Poluakan nampaknya mengangkat kaki cukup tinggi tadi. Ya, wasit Torik harus segera memberikan warning, saya pikir. Karena tidak akan cukup berbahaya dan cukup keras, kita lihat. Sepintas jelas tadi nampaknya kaki dari Glenn mengenai bagian wajah dari Zulham. Kita harapkan tidak terjadi cedera yang cukup serius terhadap pemain yang satu ini. Ini dia dalam tangan ulang. Memang fokus dari Glenn memang untuk mengantisipasi bola yang jatuh dari langit tadi, kita lihat. Dari udara bola dan langsung. Iya, dan memang mengenai muka kaki terlalu mengangkat tinggi ya. Iya. Saya pikir gestur wasit pun harus segera memberikan warning pada Glenn karena ini tindakan yang berbahaya. Namun nampaknya Torik tidak memberikan hukuman kartu bagi Glenn tadi. Sejauh ini memang pressing dari PSPS cukup ketat ya. Tidak gampang bagi pemain Mitra Kukar atau tidak leluasa saat menguasai bola. Selalu pressing ketat muncul begitu para pemain Mitra Kukar memegang bola. Dan kali ini cukup berbahaya. Kontak. Ya, cukup keras tadi. Jajang nampaknya dengan penjaga gawang Susanto. Upaya tadi dalam duel untuk memenangkan bola. Crossing yang bagus ya, karena jatuh ke daerah area yang kosong. Lalu situasi 50-50 dan kita lihat ada benturan antara Jajang dengan penjaga gawang Susanto. Agak sulit dihindari memang benturan seperti ini, duel seperti ini. Benturan insidental terjadi antara Jajang dengan Susanto, dua pemain yang ingin memenangkan bola bagi timnya. Totalitas dari para pemain terlihat di lapangan untuk mencoba meraih hasil terbaik bagi tim, dan tentunya ini adalah kecelakaan semata, bukan kesengajaan dari kedua pemain. Iya, bola yang memang jatuh di tengah di area yang harus diperjuangkan oleh penjaga gawang Susanto dan juga Jajang Mulyana. Kita lihat 50-50, keberanian juga luar biasa dari penjaga gawang Susanto mengambil bola. Visio dari Mitra Kukar mengajukan jempol, tampak Jamul tidak mengalami kendala yang serius dan dapat melanjutkan kembali permainan. Suasana di PES Pekanbaru. Tekanan dari Naga Mekes lagi-lagi sini begitu baik. Mengawal pergerakan dari Zulham yang berubah sisi di sisi sebelah kanan kali ini. Umpan crossing dapat diantisipasi dengan baik tadi oleh pemain Korea Lee Soo-yong. Paulo Daniel belum bisa memberikan efek positif terhadap penyerangan Mitra Kukar. Kembali umpan jauh ke depan. Ada Herrera, tembakan kencang, inisiatif yang sangat baik dari Esteban Herrera, Towel. Iya, saya pikir upaya untuk memecah kebuntuan, syuting yang baik, tapi memang masih membentur tadi. Kita lihat bentur badan dari Joel Simi, sebuah syuting yang terlihat harusnya akurat, tapi kemudian membentur Joel Simi dan sepak pojok lagi bagi Mitra Kukar. Kan sebagai playmaker, saya pikir juga belum maksimal ya. Masih sangat standar apa yang dimainkan oleh Frangi Pane. Miss kick tadi dari Simi, hampir saja berakibat fatal. Umpan yang sebenarnya tidak berbahaya dari Septia Hadi tadi. Harus fokus, menjaga konsentrasi tentunya lini pertahanan Pekanbaru.
Dengan begitu banyaknya kualitas yang tersebar berbagai posisi bagi Naga Mekes. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Septia Hadi. Pape Ndiaye. Saya melihat Septia Hadi dibandingkan misalnya ketika dia tampil di SEA Games, postur tubuhnya jauh lebih besar saat ini ya. Tapi itu mengurangi kelincahan dan speed yang dulu dia punya ya. Betul. Saya melihat dia agak sedikit lambat, reaksinya juga agak lambat. Padahal dia pemain yang sempat menonjol di sepanjang tahun 2011 terutama saat SEA Games. Kesempatan bagi PSPS Pekanbaru mencoba memecah kebuntuan pada partai malam hari ini. Lee menghadapi bola. Beberapa opsi di sana termasuk Simi dan juga Kanute Makan. Tidak mampu melewati first defender tadi, namun kembali ancaman dari kaki Amrizal. Mencoba melihat pergerakan rekannya di kotak penalti. Ada Kanute Makan kembali dituju. Clearance header dari Daniel tadi. Zulham dengan cepat langsung mengamankan bola. Oh, back pass yang cukup tanggung. Beruntung gagal tadi Ndiaye. Zulham. Tekanan coba dibangun kali ini kerjasama 3 pemain. Melepaskan Arif Siono dalam sudut yang cukup berbahaya. Arif Siono! Tembakan langsung. Mencoba mencuri perhatian dari Susanto tadi. Beruntung penjaga gawang ini begitu fokus mengamankan bola. Ya, peluang terbaik Mitra Kukar sejauh ini di babak pertama adalah Arif Siono tadi. Ya. Kita lihat bagaimana bola yang melambung, parabola nyaris menembus gawang di pojok atas. Tapi kita lihat Susanto masih memiliki gerakan untuk menepis bola. Inilah peluang pertama bagi Mitra Kukar. Ancaman coba dilebarkan dari kaki Daniel kali ini lagi-lagi. Sepak pojok yang belum bisa mengancam gawang Susanto. Inilah dia yang memang harus diwaspadai oleh PSPS Pekanbaru. Kualitas para pemain Mitra Kukar yang bisa dengan sekejap merubah keadaan biasa-biasa saja menjadi peluang yang begitu bagus tadi bagi Arif Siono. Iya. Zulkifli. Mulai berani memainkan bola pendek-pendek. Nah, kembali Arif Siono dan heading Esteban Herrera. Tipis saja berada di atas gawang dari Susanto Toel. Iya, mulai membaik, mulai terangkat permainan dari Mitra Kukar sejak peluang dari Arif Siono. Dan kita lihat juga barusan assist crossing nyaris. Crossing ya. Iya. Mencoba bermain lebih Kanute Makan. Ndiaye Pape. Kembali Kanute. Lee kali ini cukup jarang melihat pemain asal Korea ini menyerang begitu baik dan sebuah umpan terukur tadi. Peluang bagi Ilham. Ndiaye kali ini mencoba berputar. Pape Ndiaye dapat diblok dengan baik. Belum berakhir dan sebuah tembakan langsung jauh dari target tadi. Dilepaskan oleh pemain wingback kiri PSPS Pekanbaru. Riyadi nampaknya. Iya, setelah permainan hampir nyaris biasa-biasa saja, temponya, ritmenya kini mulai ya kita melihat sebuah gebrakan dari PSPS. Tadi sebuah terobosan diawali Slamet Riyadi yang overlapping dari sayap kiri. Dan ini juga peluang terakhir masih mendapatkan sebuah bola rebound. Tapi kita lihat shooting volley-nya juga kerjasama antara Septia Hadi dengan Julham Jamrud. Ya. Bahkan Septia Hadi pun tidak cukup punya kecepatan. Dan peluang tadi hampir saja namun peluit wasit Torik sudah berbunyi. Esteban Herrera ya. Ya. Dinyatakan offside. Linesman tadi sangat cepat mengangkat benderanya melihat pergerakan Herrera dan saya pikir cukup mengherankan mungkin keputusan dari Misalnya tadi Esteban Herrera begitu mobilitas tinggi, ngotot juga dia perlihatkan. Jajang Mulyana belum memiliki atau memperlihatkan karakter itu di babak pertama. Jibi Wungan mencari pergerakan dari Ndiaye tadi, heading yang lemah. Sangat mudah bagi penjaga gawang Samsidar. Menimbulkan peluit panjang, kedua tim belum menampilkan pemain terbaiknya, namun tentunya masih banyak aksi yang mereka tawarkan di babak kedua. Babak pertama skor draw 0-0. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.